Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walid tuqa hatta nahat qulubihim li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwi fa ushribat ma'na dhamiri syani wa aribat fil hani bil alhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammadin المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أجمعين أما بعد لمرضاة الله وتوفيقه وعنايته وببركاته وإلى النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى والدينا مشايخنا ومشايخنا وإلى وخصوصا إلى مدير معهدنا هذا دار دعوة الإرشاد Andre Gruta Kiai Al-Haj Abdurrahman Ambo Darre wa khususan ila muallif wa musannif hadal kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah yani Syekh Muhammad bin Abi Bakril Al-Mashhur bil Usfuri syailillahi lahu min al-Fatihah. Ya Tuib, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan selamat datang pada gelombang berapa? Gelombang satu. Baik ikhwan maupun akhwat. Sebelum kita mulai pengajian kita, memulai pengajian level kedua. Karena kemarin teman-teman kalian alhamdulillah telah selesai mengkhatamkan kitab Mawa'izul Usfuriyah. Alhamdulillah. Sekarang giliran kalian. Sistemnya bagaimana Ustadz? Jadi kita pengajian dalam sehari itu 2 kali. Pertama pengajian ba'da sholatis subhi dan yang kedua pengajian ba'da sholatis zuhri. Ba'da suburan sholat zuhur. Kalau habis sholat subuh, nah itu biasa kita menghabiskan 2 atau sampai 3 hadis. Tapi kalau pengajian zuhur, 1 hadis. 1 hadis. Tergantung lagi. Kalau tidak ada di jadwalku sampai keluar ke Pangkep, dari pengajian itu hari juga. Tapi kapan ada 1 hari yang tidak kita isi pengajian, bisa jadi hari selanjutnya itu pengajian subuh tak double sampai dibahas 5 hadis. Kemarin itu pas anak gelombang berapa? Gelombang kedua itu dia hari terakhir. Dalam 1 hari itu kita khatamkan 15 hadis kalau tidak salah. Bahkan lebih. Silakan tanya Ibni siapa yang lagi? Ridwan. Ada yang punya kitab? Mana kitabnya? Sudah pesan? Hah? Siapa namamu? Tadi yang kasih. Sudah bayar. Nanti saya lihat catatannya. Masih ada catatannya sama saya. Kalau sudah centang berarti ada temanmu yang wakili itu hari ambil kitab.
Ya, inti, paham? Ya. Jadi silakan didengarkan baik-baik, fokus sama kitabnya, ndak usah pikir yang lain-lain. Usahakan kalian bisa juga khatam dengan teman-temanmu yang sebelumnya. Paham tum? Baik, qala al-musannif fi kitabihi wa nafani wa iyyakum bi ulumihi fid dharain. Amin. Silakan dibuka halaman pertama, Muqaddimatul Musannif. Muqaddimatul Musannif. Jadi salah satu adabnya kita itu memulai bacaan kitab. Like kalau masih pertama-tama aku baca kitab, adabnya itu pertama buka dulu pembukaan muqaddimah. Muqaddimah dari penyusun kitab. Apa bedanya muallif dengan musannif? Apa bedanya muallif dengan musannif? Hah? Ada yang tahu? Oke. Hah? Iya, saya tanya tahu bukan pernah dengar atau tidak. Ridwan. Astagfirullah. Supaya nggak lupa. Jadi kalau muallif itu yang menyusun. Kalau musannif yang ini Syekh Muhammad bin Abi Bakrin termasuk musannif atau muallif? Muson, musannif karena dia yang menyusun mengarang kitab ini. Beda penyusun, beda pembuat, pengarang. Kalau pengarang berarti muson, kalau muallif yang menyusun. Entum, silakan dibuka Muqaddimatul Musannif. Sudah? Alhamdulillah. Nah, ini ndak usah kau barisi. Itu caranya orang berisi kitab, Dek. Kalau kapan kau sudah tahu artinya, ndak usah lagi kasihkan arti. Bikin kotor rompak kitabmu. Paham? Begitu caranya orang pakai kitab. Kalau sudah ditahu artinya, ya tidak usah lagi kau artikan. Apalagi kalau sudah kau tahu artinya, mutomi juga harus pakai baris apa, ya sudah, kosongkan saja. Cukup barisi dan artikan kata yang tidak kau tahu. Paham? Misalnya ada kata ala. Kau sudah tahu ala itu artinya di atas. Ya sudah, tidak usah lah ikut tulis di atas. Cukup kosongkan saja. Karena sudah pasti artinya di atas. Kalau mau artikan semua, misalnya dalam satu paragraf ada 4 kali terulang kata ala. Mau semua kau artikan itu. Capek tangan bro. Jadi caranya orang itu mengartikan kitab cukup diartikan dan diberi isi kata yang tidak diketahui atau goribah, kata-kata yang tidak pernah kalian dapati, asing, tidak pernah mendengar. Cukup itu yang kau beri dan kau artikan. Selain itu sudah kosongkan. Paham? Gunanya apa Ustaz? Satu, tidak membuat kotor kitab. Dua, menghemat waktu. Jadi begitu caranya baca kitab orang. Ya silakan didengar saja dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu ala khair khalqi Muhammadin wa alihi ajma'in. Ajma'in. Nani Nuh. Ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam. Wal akibatu lil muttaqin yang memberikan balasan
kepada orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tiadalah musuh sekutuan baginya kecuali atas orang-orang yang zalim. Wassalatu ala khairi khalqihi, dan salawat kepada atas sebaik-baik ciptaannya, yaitu Muhammad dan keluarganya keseluruhan. Wa ba'du, kenapa dibaca wa ba'du? Bukan wa ba'da. Ya, gelombang pertama ini sudah kujelaskan, kira. Masa dilupa? Hah? Ada. Alah. Kenapa wa ba'du bukan wa ba'da? Kenapa dibaca wa ba'du bukan wa ba'da? Dibaca wa ba'du karena ada kalimat yang dihilangkan setelahnya ba'da. Apa aslinya di situ? Aslinya di situ wa ba'dal hamdi was salati 'alan nabi fa innal abdal mudniba. Nah, jadi di situ setelahnya kata ba'da ada kalimat hamdalah wassalatu ala nabi yang dihilangkan. Sehingga kata ini dihilangkan, yang tadinya barisnya ba'da adalah fathah berubah menjadi ba'du karena ada kalimat yang dihilangkan. Itulah asal usulnya kenapa jadi waba'du. Waba'du fa innal abadal mudniba Muhammad bin Abi Bakrin rahmatullahi alaihi ba'da tuli haudihi fi bahri dunubi wal isyani. Sesungguhnya hamba yang penuh dosa ini. Siapa itu? Muhammad bin Abi Bakrin rahmatullah. Adalah Muhammad Abu Bakar rahmatullahi alaih, yang mengharap rahmat kepada Allah pada tuli qaudihi, setelah lamanya dia menyelam. Menyelam kemana? Fi bahri dunubi wal isyan, di dalam lautan yang penuh dengan dosa dan lupa. Talabar ridho rahmani, meminta ridho kepada Sang Maha Penyayang. Wa mukhalafata syaitani, dan meminta agar dijauhkan dari syaitan. Wa najati minan nirani, dan keselamatan dari dua api neraka. Wa dukhula fi daril jinani, dan meminta agar dimasukkan ke dalam darul jinan, kepada surga. Walam tasmah lahu nafsuhu suluka sabilal aman, dan tiadalah dia menempuh perjalanan ini kecuali dalam perjalanan keamanan. Ghairu annahu wajada fi hadisil khairil insan, melainkan dia menempuh perjalanan hidupnya hanya untuk mencari hadis yang terbaru dari khairil insan, sebaik-baik manusia. Siapa itu sebaik-baik manusia? Sahibul mu'jizati wal burhani, mereka lah para pemilik mukjizat, para pemilik karomah, para pemilik kelebihan. Annahu qala, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An jama'a arba'ina hadisa." Barang siapa yang telah mengumpulkan 40 hadis, wa huwa fil afwi wal ghufrani, maka sesungguhnya dia dimaafkan dan berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nyalakan dulu. Nyalakan. Dalam gini. Ya, lanjut. Nah, jadi di dalam mukaddimahnya ini musannif, dia mengatakan bahwasanya selama hidupnya itu dia menyelam ke dalam lautan yang penuh dengan dosa, menyelam ke dalam lautan yang penuh dengan rasa lupa, hanya
untuk apa? Mencari ridhonya Sang Maha Pengasih itu Allah Subhanahu wa taala, dan dia menghabiskan waktunya untuk menempuh perjalanan yang dimana perjalanannya ini tidak ada waktu yang dihabiskan kecuali hanya untuk mencari hadis kepada manusia-manusia terpilih. Siapa itu manusia-manusia terpilih? Sahibul mujizati wal burhan, adalah mereka para pemilik mujizat, pemilik karomah, pemilik kelebihan. Siapa itu? Para nabi, para aulia, para alim ulama. Jadi Muhammad bin Abu Bakar ini dihabiskan waktunya untuk bertemu kepada ketiga orang ini. Apa yang dia guna, apa tujuan dia datang ketiga orang ini? Hanya untuk mencari hadis. Kenapa dia mencari hadis? Sebab Rasul pernah katakan dalam hadisnya, barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis, maka Allah akan mengampuninya dan dia selalu berada dalam ampunan Allah. Fajama'al abadu arba'ina hadisan bil asanidil muttasilati ila Nabi alaihi salatu wassalam anil masyayikhil muqtarina wal a'immatil kibar. Maka sang abad ini, siapa abad di situ? Muhammad bin Abu Bakar. Maka Muhammad bin Abu Bakar mengumpulkan 40 hadis dengan sanad-sanad hadis itu yang bersambung langsung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dia dapat hadis-hadis itu? Anil masyayikhil muhtarin, dari syekh-syekh yang terpilih, wal a'immatil kibar, dan dari imam-imam sepuh. Kibar itu artinya sepuh, senior. Jadi dia mengumpulkan hadis-hadis itu daripada imam-imam yang sepuh, artinya yang sudah senior. Wa yarwiya kullu wahidin min ba'di sahabatil abrar, dan dia meriwayatkan hadis kullu wahidin, satu-satu dari sebagian sahabat-sahabat yang baik. Abrar itu baik dan terpilih. Wa zadal abdu fihi ma yaliqu bihi minal mau'izati wal hikayatil masmu'ati minal ulama'il madhkurina fil akhbari wal asari. Dan Muhammad bin Abu Bakar ini menambahkan di dalam kitabnya ini, fihi, di dalam kitabnya ini, apa-apa yang layak dari minal mau'izati, dari nasihat, wal hikayati, dan kisah-kisah, minal ulama'il madhkurin, dari ulama-ulama yang disebutkan, fil akhbari wal asari, di dalam hadis dan hadis. Apa bedanya akhbar dengan asar? Akhbar hadis, asar juga hadis. Apa bedanya? Aqua air minum, le mineral air minum. Apa bedanya? Kalau le mineral ada manis-manisnya. Nah, ini juga akhbar hadis, asar juga hadis. Apa bedanya akhbar dengan asar? Nah, di sini kalian di sini dilatih kembali, Pak. Setelah kalian pulang, apa yang cuma kalian tahu? Ya paling story-story Instagram yang kata-kata share, kata-kata tidak jelas, seolah-olah itu relate dengan kehidupanmu. Apa sih? Nah, di sini kalian ketika kembali di pondok, baru diperbarui lagi ilmu akhiratmu. Setelah kau terjun beberapa lama, 15 hari di dalam kenikmatan dunia yang fana. Oke sih? Di sini dibangkitkan lagi, dikasih bangun rohmu, dikasih bangun roh akhiratmu. Apa? Jadi akhbar itu hadis yang dinisbatkan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Pernah dengar hadis kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu hadis berarti langsung dari Nabi. Tapi kalau asar itu dari sahabat ke Nabi. An Zaid bin Haris bin Utsman minal apa?
an Umar, an Abi Bakrin, an Ali bin Abi Thalib, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu baru hadis ini didengar, dinukil, diambil dari sahabat dulu, baru sampai ke Nabi. Itu bedanya akhbar dengan asar. Jadi kalau akhbar itu hadis yang dinisbatkan langsung kepada Nabi. Kalau asar dari sahabat dulu baru ke Nabi. Itu asa ayyamana min subtil mulkil jabbari wa yajidu munahu fil akhirati minal hakimis sattari bibarakatin ma jama'a minal ahadisi wal akhbari. Semoga Muhammad bin Abu Bakar ini ayyamana mendapatkan keselamatan dari kedurhakaan atau kekejian raja-raja yang perkasa, wa yajidu munahu, dan semoga harapannya itu mendapatkan akhirat minal hakim, dari zat yang maha bijak, as-sattari bi barakatin, yang memberikan berkah, ma jama' minal hadisi wal akhbari, dari apa yang dia kumpulkan hadis-hadis dan akhbar, wal tamasad du'a minan nazirina fihi wal wa'izina minhu farahimallahu may yadhkuruhu bid-du'ai wala yansa. Dan Muhammad bin Abu Bakar ini mencari doa dari orang-orang yang pernah melihat kitabnya ini, wal wa'izina minhu, dan orang-orang yang memberi nasihat menggunakan kitab ini, semoga Allah merahmatinya, mayyadkuru bidua, bagi siapa yang membaca kitab ini, mengingat kitab ini, wala yansahu, dan tidak pernah melupakannya. Nah, jadi musannif atau pengarang kitab ini membuka kitabnya dengan sebuah harapan kepada para pembacanya, kepada para orang-orang yang menasihati yang menggunakan kitab ini. Paham? Di sini dia katakan semoga harapanku ini dari setelah menyusun kitab ini 40 hadis, semoga saya diberikan hakku dari zat yang maha bijak. Terus, dan saya mengharap juga doa-doa dari orang-orang yang pernah melihat kitab ini dan yang memberi nasihat dari kitab ini. Paham? Paham maksudnya memberi nasihat dari kitab ini? Paham? Maksudnya saya nasihati kalau ini nasihat-nasihat saya ambil dari kitab-kitab ini. Nah, itu maksudnya. Paham? Itu adalah pembukaan muqaddimah dari sang musannif. Baik. Silakan dibarisi al-hadisul awal. Al-hadisul awal. Hadis yang pertama. Nah, hadis yang pertama ini membahas tentang kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. An Abdillah bin Umar. An Abdillah bin Umar. Umar radhiyallahu anhuma qala An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sudah. Nah, itu kan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kalian sudah tahu semua artinya, toh? Betul atau tidak?
Kalau masih sampai sekarang tidak mau tahu arti itu qala Rasulullah, nauzubillah. Itu kayak qala Rasulullah, enggak usah lagi kau barisi, enggak usah lagi perhatikan, karena aku sudah tahu pasti artinya. Apa artinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu. Irhamu man fil ardi. Irhamu man fil ardi. Yarhamukum man fis samai. Ada barisnya? Kalau ada barisnya bilang. Kalau ada barisnya Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu. Adapun orang-orang yang pengasih. Adapun orang-orang yang pengasih. Tahu artinya yang pengasih? Orang yang selalu bersifat kasih sayang. Adapun orang-orang pengasih, yarhamuhumur Rahman. Mereka dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikasihi atau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapa-siapa yang di bumi. Sayangilah siapa-siapa yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama. Maka kalian akan disayangi oleh penduduk langit. Maka kalian akan disayangi siapa-siapa yang ada di langit. Paham maksudnya toh? Sayangi siapa yang ada di bumi, maka kau juga akan disayangi oleh siapa-siapa yang ada di langit. Kamu tulis Bib? Sudah? Al-khabra bitamamihi. Al-khabra bitamamihi. Kenapa bisa dibaca al-khabra bukan al-khabru? Kenapa dibaca al-khabra bukan al-khabru? Ya? Apa pergi? Masuk alif lam? Maksudnya? Saya bisa jawab. Kenapa dibaca al-khabra bukan al-khabru? Mana ada? Huruf nilai. Sejak kapan huruf nilai dinasab? Tidak pernah itu huruf nilai dinasab. Sejak dari zaman proklamator itu tidak pernah dinasab huruf nilai. Hah? Huruf apa? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Jadi dibaca al-khabra karena ada kalimat atau kata yang dihilang. Apa aslinya di situ? Sebelumnya kata al-khabra ada kata ikra. Ikra al-khabra bitamamihi.
Tapi itu kata ikro dihilangkan. Dush. Hilang, kemudian khobar bitamami. Itu aslinya. Ikro, bacalah kau al-khobra hadis ini bitamamihi dengan kesempurnaannya. Maksudnya baca ini hadis secara menyeluruh, secara sempurna. Paham tuh? Wa fi muwafaqati hadzal hadisi wa fi muwafaqatil hadzal hadisi wa fi muwafaqati hadzal hadisi wa fi muwafaqatil hadzal hadisi hikayatun an Umaro radhiyallahu taala wa fi muwafaqati hadzal hadisi hikayatun an Umar radhiyallahu taala anhu. Dan berdasarkan hadis ini Habib, dan berdasarkan hadis ini hikayatun, terdapat sebuah kisah dari siapa? Dari Umar radhiyallahu taala. Apa kisahnya? Kana yamshi fi sikakil madinati. Kana yamshi fi sikakil madinati. Ada barisnya? Ada. Oke, kana yamshi fi sikakil madinati farasabiyan kana fi yadihi usbur wa kana yalabu bihi. Farahima Umar dzalika usbur fashtarahu min as-sabi faqtaqahu. Ada berisnya kan? Hilang dong. Bala itu. Karena saya kitabku itu beda dengan kitabmu. Ini kitabku full, tidak dapat tuh barisnya. Biar hadisnya juga tidak ada. Kana yamshi fi sikakil madinati. Umar sedang berjalan di sikakil itu gang, tahu gang? Jadi Umar sedang berjalan di suatu gang pada suatu kota. Madinah di situ bukan diartikan Madinah. Madinah tempat Ustaz Riyad kuliah, bukan. Diartikan kota. Jadi Umar sedang berjalan di sebuah gang pada suatu kota. Gang, G-A-N-G, lorong. Atau di mana? Blok AK, blok 10, blok 7, kalau malam. Pokoknya Umar sedang berjalan di suatu lorong, satu gang pada sebuah kota. Fara'a sobiyan kana fi yadihi usburun. Fara'a sobiyan. Kana fi yadihi usburun wa kana yal'abu bihi. Oke, al-jam saja. Terus Fara'a sobiyan kana fi yadihi usburun wa kana yal'abu bihi. Umar melihat anak kecil. Sobiyan ini diartikan anak kecil. Dikira-kira ini anak kecil seumuran dengan adiknya Ahmad, L. Itu L disebut dengan sobiyan. Jadi Umar bertemu anak kecil yang sekiranya seumuran dengan L. Ketemu dengan anak kecil seperti itu.
Karena fi yadihi usfur, di tangannya terdapat sebuah burung. Terdapat sebuah burung. Tahu burung loh? Yang terbang di atas itu. Di tangannya ini anak kecil ada sebuah burung. Ada sebuah burung. Wa kana yal'abu bihi, dan anak kecil itu bermain dengannya. Dan anak kecil itu bermain dengan. Jadi Umar sedang berjalan di sebuah gang pada suatu kota, kemudian dia dapati ada anak kecil. Nah, dia sedang memegang burung, kemudian itu burungnya dimamaini. Misalnya itu burung diikat kakinya pakai benang, baru diterbangkan, push, baru ditarik lagi. Terbang, tarik lagi. Ada sebegitu. Wajar tuh anak kecil. Aku lakukan kedua. Farohima Umar dalikal usfur. Rariru. Farohima Umar dalikal usfur. Rariru. Irtul. Hah? Siapa yang jawab itu? Rariru. Roh. Kenapa bisa? Hah? Kenapa bisa? Apa ini masa bisa kau kasih baris tapi tidak bisa kau bertanggungjawabkan ini? Farohima dalikal farohima Umaru dalikal usfu roh. Dibaca usfu. Apa kedudukannya Ustaz? Bagi orang yang tidak terlalu dalam ilmu nahwunya pasti bilangnya maf'ul bih. Nah, tapi kalau orang yang sudah kuat instingnya sama kita, maka kedudukannya usfuru di situ adalah atful bayan. Namanya atful bayan. Mana maf'ul bihnya? Zalika. Jadi kedudukannya usfuru memang itu maf'ul bih. Tapi karena sebelumnya itu ada isim isyarah ini mengambil kedudukannya usfuru. Jadi zalika menjadi maf'ul bih, usfuru menjadi atful bayan. Jadi bagaimana i'rabnya Ustaz? Fa'ul istinaf. Rahima fi'lun madi mabniun 'alal fathati zahira. Umaru fa'ilun marfu'un bi dhammati zahira. Da ismun isyarah mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin annahu maf'ulun bih. Allam lamul qudi kafil kafil khitaba usbur afal bayan sulul fathati zahira. Itu Farahima Umar dalikal usbur. Maka Umar merasa kasihan terhadap burung itu. Maka Umar merasa kasihan terhadap burung itu. Mana Emir? Saya kira tidak pulang. Hah? Maka Umar merasa kasihan terhadap burung itu. Fashtarahu minas sobiyyi fa'ataqahu. Fashtarahu minas sobiyyi fa'ataqahu. Dah. Maka Umar membeli burung itu. Maka Umar membeli burung itu dari anak tersebut. Fa'taqahu, kemudian dia melepaskannya. Dan dia melepaskannya.
Falamma tuwfiya Umar radhiyallahu taala anhu. Falamma tuwfiya Umar radhiyallahu taala anhu. Falamma tuwfiya Umar radhiyallahu taala anhu. Tatkala ketika Umar wafat, itu radhiyallahu taala, tidak usah kau barisi. Sudah tahu pasti barisnya toh? Radhiyallahu taala. Ketika Umar wafat, ro'ahul jumhuru. Kenapa dibaca jumhuru? Ro'ahul jumhuru. Kenapa dibaca jumhuru? Bukan jumhuro, apalagi jumhuri. Astagfirullah. Kenapa dibaca jumhuru? Kenapa Ridwan? Hah? Suruh mengulang itu di kelas kirtul. Turun kelas. Karena fa'il. Ro'ahul jumhur fil manami fasa'aluhu an halihi. Ro'ahul jumhur fil manami fasa'aluhu an halihi. Itu orang kalau baca kitab dinikmati nah. Karena kapan timbul dalam hatimu cepat selesai itu tidak menikmati. Bosan itu. Ustadz dulu pas masih sekolah belajar baca kitab di Jawa itu bisa dari jam 8 sampai sore. Baca kitab saya di kerja dan tidak ada dirasa, tidak sampai sore baik. Kita nikmati betul itu kitab. Bahkan bisa dalam satu hari khatam 3 kitab. Disadari. Ketika Umar wafat, para penduduk bermimpi dan melihatnya. Jadi orang-orang yang berada di kampung itu semuanya serentak bermimpi dan melihat Umar. Di mana melihat? Dalam mimpi. Maka penduduk bermimpi dan melihat Umar, fasa'aluhu an halihi. Kemudian mereka bertanya tentang keadaannya Umar. Tentang keadaannya Kemudian mereka bertanya tentang keadaannya Umar. Cek. Tentang keadaannya Umar. Faqalu dan mereka katakan, faqalu dan mereka berkata, faqalu dan mereka berkata, saya ulang. Ra'ahul jumhuru fil manami fasa'aluhu. Para penduduk bermimpi dan melihat Umar di dalam mimpinya. Fasa'aluhu an halihi. Kemudian mereka menanyakan tentang keadaannya Umar. Faqalu dan mereka berkata, ma fa'alallahu bika. Ma fa'alallahu bika. Apa yang Allah telah lakukan kepadamu? Apa yang Allah telah lakukan kepadamu? Qala ghafarali wa tajawaz
wa tajawaza tafa'ala. Ghafarali wa tajawaza anni. Ghafarali wa tajawaza anni. Dia mengampuniku dan memaafkanku. Kata Umar, dia mengampuniku dan memaafkanku. Siapa yang ampuni? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, Pak penduduk itu bertanya, di ayyi syai'in, dengan apa? Dengan apa kau dimaafkan? Kau diampuni dosamu sama Allah, wahai Umar? Bijudika au bi'adlika au bizuhdika. Bijudika au bi'adlika au bizuhdika. Apakah dengan kedermawananmu, ataukah dengan keadilanmu, ataukah dengan sifat zuhudmu? Apakah dengan kedermawananmu, ataukah dengan keadilanmu, ataukah dengan kezuhutanmu? Zuhud, tahu zuhud? Apa itu zuhud? Apa itu zuhud? Apa itu zuhud? Ada yang tahu? Zuhud itu meninggalkan kenikmatan dunia dan mengejar akhirat. Karena orang yang terlalu terlena dengan dunia, terlalu nyaman dengan dunia, terlalu nikmat dengan dunia, maka mereka itu bagaikan anjing yang mengejar bangkai. Manusia sebagai anjingnya dan dunia sebagai daging bangkai. Itu perumpamaan orang yang terlena dengan kenikmatan dunia sehingga lupa kepada akhirat. Para masyarakat penduduk itu bertanya, bi syai'in, dengan apa kau dimaafkan wahai Umar? Bijudika wa bi'adlika wa bizudika, apakah dengan kedermawananmu, ataukah dengan keadilanmu, ataukah dengan rasa subutmu? Qala, berkata Umar, lamma wada'tumuni fil qabri. Lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni bit-turabi wa taraktumuni wahidan. Lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni bit-turabi wa taraktumuni wahidan. Ketika kalian meletakkanku di dalam kubur, ketika kalian meletakkanku di dalam kubur, wasatartumuni biturabi, kalian menutupku dengan tanah, kalian menutupku dengan tanah, wa taraktumuni wahidan, dan kalian meninggalkanku sendiri. Dan kalian meninggalkanku sendiri. Dan kalian meninggalkanku sendiri. Fadakhala alayya malakani muhibani. Fadakhala alayya malakani muhibani. Fadakhala alayya malakani muhibani. Maka masuklah kepadaku dua malaikat yang agung. Maka masuklah kepadaku
dua malaikat yang agung. Maka masuklah dua malaikat yang agung. Tara akali warta'adat mafasili. Mafasoli. Tara akali warta'adat mafasoli min haibatihima. Min hibatihima. Tara akali warta'adat mafasoli min hibatihima. Terbang akalku, terbang akalku, terbang akalku, dan gemetar persendianku, dan gemetar persendianku, min haibatihima, min hibatihima, karena keagungan mereka berdua. Maksudnya itu ketika Umar telah wafat, ketika dia telah diletakkan di dalam kubur, ditutup dengan tanah, ditinggalkan sendirian, masuklah dua malaikat yang agung. Ketika dua malaikat ini yang agung datang masuk kepada Umar, Umar karena saking takutnya melayang pikirannya, saking takutnya, gemetar persendiannya. Ini bukan lagi kulit yang gemetar, tapi tulang-tulangnya gemetar. Karena kenapa? Saking takutnya terhadap dua malaikat yang agung ini. Selevel Umar saja, tahu Umar tuh? Umar itu salah satu sahabat Nabi yang tidak ada takutnya. Bahkan Umar itu jangankan ditakuti oleh seluruh manusia, jin dan syaitan saja takut sama Umar. Saking perkasanya Umar. Tapi ketika Umar didatangi dua malaikat di dalam kubur, sang Umar yang kuat ini saja apa? Takut, merasa gemetar. Apa yang gemetar? Tulangnya. Ini Umar. Apatah lagi kalau kita nanti yang sudah didatangi dua malaikat itu. Bagaimana kira-kira? Umar saja takut, apalagi kita. Kita saja baru ada melihat kucing laleng tanjakan, pasti takut betul? Padahal masih kucing itu. Misalnya ada melihat anak kucing hancur hidungnya, karena mata di sini tertutup satu, pasti takut betul? Kalian melihat. Bagaimana lagi kalau kau didatangi dua malaikat yang agung? Standar Umar saja takut lihat, apalagi kalau kayak kita. Antum wa akhadani wa ajlisani wa arada ayyasalani wa akhadani wa ajlisani wa arada ayyasalani wa ajlisani wa akhadani wa ajlisani wa arada ayyasalani. Kemudian mereka berdua mengambilku, dan mendudukkanku. Kalau Nabi bilang orang Bugis di Patudang gitu. Tahu artinya di Patudang? Kayak begini ya. Oke, Habib. Sini dulu. Sini dulu. Tidak, maksudnya kucontohkan. Maksudnya itu Umar disuruh sama malaikat ya, sini dulu. Tidak disuruh duduk di sini. Dicontohkan. Nah, disuruh dulu, sini duduk. Nah, begitu.
Wa arada yasalani, dan mereka berdua hendak menanyaiku, dan mereka berdua hendak menanyaiku, dan mereka berdua hendak menanyaiku. Ditanya, ditanya ke Umar, kamu siapa? Umar adalah saya bertanya begitu. Nah, ditanya, apa ditanyakan ini? Ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, wa man imamuka, wa ma kitabuka. Kalau kira-kira nanti kalian ditanya, man rabbuka? Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya nanti tidak. Kalau ditanya, man rabbuka? Tanya balik. Itu mannya apakah man berakal atau tidak berakal? Tergantung, kalau man berakal nanti begini jawabanku, tapi kalau mannya tidak berakal belum tentu begitu jawabanku, karena ini tujuannya kepada Allah, tidak boleh sembarang pakai huruf man. Man apa dulu di situ? Kenapa bisa di rafa itu robo? Lanjut. Fasami'tu nida'a minal hatifi. Lalu aku mendengar seruan, aku mendengar seruan. Aku mendengar seruan minal hatifi. Minal hatifi maksudnya itu begini. Dia mendengar seruan, mendengar panggilan, tapi tidak ada orangnya. Toh, misalnya ada tiba-tiba suara dari langit. Wahai ibni, mati kau hari ini. Nah, kan tidak kelihatan tuh siapa yang bicara, tapi ada suaranya. Begitu juga Umar pada saat itu. Dia mendengar suara, tapi dia yang bersuara itu tidak ada orangnya. Itu namanya hatif. Paham? Makanya itu bahasa Arabnya hatifun. Karena ada orang yang berbicara tapi tidak kelihatan orangnya. Apa yang dia katakan? Utruka abadi, wahai dua malaikat, tinggalkanlah hambaku. Wahai dua malaikat, tinggalkanlah hambaku ini. Wahai dua malaikat, tinggalkanlah hambaku ini. Wala tukhawwifahu. Wala tukhawwifahu. Dan janganlah kau takuti dia. Dan janganlah kau takuti dia. Dan janganlah kau takuti dia. Fa inni rahimtuhu. Fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu. Sesungguhnya aku telah kasih. Gimana bahasa ini? Sesungguhnya aku telah mengasihaninya. Sesungguhnya aku telah mengasihaninya. Wa tajawaztu anhu, dan aku mengampuni dosanya. Dan aku mengampuni dosanya. Sudah? 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 Li'annahu rahimahu suran.
li'annahu rahima usfuron, karena dia telah mengasihani seekor burung, karena dia telah mengasihani seekor burung. Karena dia telah mengasihani seekor burung di dunia, di dunia. Ya, farahimtuhu fil uqbah, maka aku mengasihaninya di akhirat. Maka aku mengasihaninya di akhirat. Sudah? Jadi apa hikmah di balik kisah ini? Ini saya ringkaskan kisahnya. Di hadis ini membahas tentang rasa kasih sayang. Kata Nabi dalam hadisnya, sesungguhnya orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang itu, Allah juga sayang kepadanya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nah, ini kata-kata. Sayangilah siapa yang ada di bumi, maka kau akan disayangi siapa yang ada di langit. Paham? Salah satu kisahnya itu ketika Umar radhiyallahu taala melihat anak kecil. Toh? Nah, di sini sifat dermawannya Umar. Dia lihat anak kecil sedang bermain dengan burung. Itu burung tidak tahu apakah di kakinya baru begini. Toh? Baru Umar merasa kasihan. Kasihan dia lihat ini burung, kasihan ini burung dalam, mati ini burung. Akhirnya apa? Dia beli burung itu, kemudian dia lepaskan. Nah, di sini meletak kedermawanannya Umar. Kalau orang lain, kenapa Umar dia beli? Karena di samping dia kasih hati terhadap burung itu, dia juga menjaga perasaannya anak kecil. Akhirnya dia bilang, ini sini itu burung beli, berapa mau jualkan sama saya? 10.000, 20.000, 50.000 nanti gue beli. Oh ya 50.000 om, sini kasih mas, bayar. Akhirnya burung ini dibeli tanpa menyakiti perasaan anak kecil. Kalau kayak kita pasti beda. Mungkin kalau kayak Wahid ketemu orang seperti itu, gue langsung ambil itu. Sini burung, bodoh ini anak. Dia menyakiti perasaannya anak kecil toh. Mungkin bisa jadi lo tampek lagi dari belakang. Tolongin anaknya. Kiranya inilah bedanya kita dengan Umar. Kalau Umar di samping dia kasihani terhadap burung itu, dia juga tetap menjaga perasaan anak kecil tersebut. Nah, berbeda dengan kita, bisa jadi burungnya diselamatkan, tapi kita tidak pikir perasaannya ini anak kecil kasihan. Nah, tahu anak kecil toh, kalau dia punya mainan tiba-tiba fungsi begini ke sini, menangis tidak? Nangis. Tapi Umar tidak seperti itu. Akhirnya burung itu dibeli, kemudian dia lepaskan. Kenapa dilepaskan? Dia merasa kasihan. Nah, Umar ini merasa kasihan terhadap seekor burung. Nah, akhirnya apa? Karena dia telah sayang kepada makhluk Allah yang ada di bumi, seekor burung yang tadi itu, ketika dia meninggal,
Seluruh penduduk desa itu bermimpi, bertanya kepada Umar, Umar, bagaimana kabar? Baikkah? Alhamdulillah baik. Bertanya lagi, apa yang Allah telah lakukan sama kau selama kau mati? Dia bilang, Allah itu sudah ampuni dosaku, sudah maafkan saya. Wah heran, ini penduduk yang bermimpi. Dengan apa kau diberikan maaf, wahai Umar? Apakah dengan rasa adilmu, dengan rasa dermawanmu, atau dengan rasa suhudmu? Umar menjelaskan, tidak, bukan karena itu tadi yang tiga. Saya ini dimaafkan oleh Allah, diampuni dosaku sama Allah, karena ketika kalian telah menguburkanku di akhir menguburkanku, kemudian datang dua malaikat, langsung Allah suruh ini dua malaikat pergi, tidak usah bertanya-tanya itu. Kenapa? Karena dulu waktu di dunia aku mengasihani makhluknya Allah. Maka hari ini Allah juga mengasihani aku di akhirat. Apa tadi dia bilang? Sayangilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit juga akan menyayangimu. Kalau kau sayangi tumbuh-tumbuhan yang ada, bunga-bunga, hewan, apalagi bukan anaknya orang kan? Beda lagi itu, jangan sampai kau jadikan ini hadis landasan. Kenapa sama kau ini? Ya Ustaz kan kasih sayang. Itu sayang kan anaknya orang. Ya pelipar sendal igar. Begitu konsepnya bro. Beda. Maksudnya itu sayangi tumbuhan ke hewan. Kalau mulia ada anak kucing terjepit kepalanya bang motor, selamatkan. Ada melihat ke apalagi ular, selamatkan. Ada melihat kerbau masuk parit, ya selamatkan. Kucing di atas pokok, ayo selamatkan. Karena kau merasa kasihan, menyayangi semua makhluk Allah yang ada di bumi. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh penduduk yang ada di langit, malaikat, nabi, para arwah akan sayang juga terhadap kau sendiri. Ayo. Jadi sayangilah siapa yang ada di bumi, dan sayangi maka kau akan disayangi yang ada di bumi, di langit. Mau kemana Yusuf? Hah? Sih? Mau apa? Buang air kecil. Buang air kecil. Berarti sudah timpa aja. Kan air dibuang tuh. Mau apa? Mau kencing. Jadi kalau ada nyamuk gigi di sini, mau apa kira-kira? Misalnya ada nyamuk malaria hitam putih, hinggap di tanganmu 4. Kira-kira apa? Mau apa itu? Memukul dia atau tidak? Kalau orang yang pendek akalnya pasti langsung pasti toh. Tapi kalau orang yang paham terhadap nikmatnya Allah, dia biarkan, silakan. Setelah itu sudah puas isap darah, sudah pergi, tidak dibunuh. Karena kenapa? Dia ambil dari sisi positifnya. Dia pikir, oh ini kasihan nyamuk, dia makanan dan minumannya hanya darah. Nah, dia tadi singgah kepada darahku karena dia mengambil nikmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kemuliaan yang pernah makan ayam geprek? Tidak ada kan? Ada pemulihan yang makan sebelah. Andai kan bisa tidak nisab di darahmu, tapi karena nyamuk hanya memakan, hanya meminum darah, makanya dia hisap untuk umum. Dari situ mengasih nikmatnya dia hidup. Paham? Jadi andai kata itu nyamuk bisa bicara, pas nur tape, nabunuh asing. Padahal datang jam makan, apa kalau makan naik kalau bukan darah. Begitu, andai kan nyamuknya bisa bicara. Kemudian terakhir, ini ada lagi kisah, silakan didengarkan saja. Hikayatun ukhra, kisah yang lain. Kana abidun fi bani Israila marra ala katsibin minar rimali. Terdapat suatu kisah yang lain. Dahulu ada seorang ahli ibadah,
Abid itu artinya ahli ibadah di Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Marra ala kasibin minar ribali, sedang berjalan beserta rombongan di atas bukit pasir yang kering. Wa qad asaba Bani Israel mujaatun, dan sungguh Bani Israel ketika itu telah dilanda rasa lapar yang sangat-sangat dahsyat. Paham toh? Jadi ketika itu si Abid ini kan termasuk dari Bani Israel. Ketika dalam perjalanan di gunung pasir, mereka dilanda rasa lapar. Lapar dia. Fatamanna fi nafsihi anna hadza law kana daqiqan la asba' butuna Bani Israel. Akhirnya si Abid tadi itu berandai-andai. Apa dia bilang? Andai kata ini gunung terbuat dari tepung terigu atau terbuat dari roti, sungguh akan kenyang semua ini Bani Israel. Dia merasa kasihan. Karena kasihan dia terhadap orang-orang penduduk yang lain, akhirnya dia apa? Hanya berangan-angan. Andai kan ini gunung pasir terbuat dari sari roti, terbuat dari roti maros, kenyangi semua ini penduduk Bani Israel. Ini baru berangan-angan karena merasa kasihan terhadap sesama makhluk yang lain. Fa'auhallahu ta'ala ila nabi min anbiya'ihim. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada nabi dari kaum mereka. Ankul, apa isi wahyunya? Katakanlah li fulana, kepada abid tadi itu, annallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqta bihi. Sesungguhnya Allah telah menjawab doamu dengan memberi pahala. Karena kenapa? Kau diberi pahala hanya karena kau berangan-angan. Ini berangan-angan saya. Belum. Maksudnya apa? Dia baru ada niatnya bilang, andai kang ini kasih ada makanan, aku kasih kok. Ini karena baru ada saja niatnya sudah dikasih pahala. Apatah lagi kalau dia sudah laksanakan, sudah kasih roti. Jadi itu katanya. Faman rahima ibadallahi yarhamuhumullah ta'ala. Barang siapa yang merasa kasihan terhadap hambanya Allah, maka Allah juga akan sayang kasihan kepadanya. Fa inna dzalikal 'abdu lamma rahima ibadallah biqaulihi law kana hadzal asba'an nasa. Maka ketika hamba tersebut tadi merasa kasihan terhadap hambanya Allah, walaupun dengan sepintas kalimat, andai kata gunung ini terbuat dari roti, maka seluruh teman-temanku akan kenyang. Fawajada sawaba kama law fa'ala. Maka pemuda tadi itu mendapatkan pahala sebagaimana kalau dia kerjakan. Jadi andai dia hanya berangan-angan, belum sempat dia kerjakan, tapi dia sudah dapatkan pahala sebagaimana kalau dia kerjakan. Paham tuh? Jadi mungkin hanya kita berangan-angan, misalnya ada melihat temanmu tuh mau sekali belanja, datang ke misalnya 4 orang ke koperasi, 3 orang yang masuk, itu kesan temanmu satu di luar Cina-Cina nih, kau nggak beli tapi dari uangku, kau merasa beli es krim itu, beli es krim. Dalam hatimu kau di dalam merasa kasihan, baru ketimbul dalam hatimu katakan, dong, andai kan ada uangku, ku belikan ku es krim. Itu kan sudah merasa kasihan toh. Dari angan-anganmu itu, dari perkataan hatimu itu, karena kau kasihan terhadap temanmu, kau dapat pahala. Paham tuh? Maka jangan saling membenci. Kalau ada salahnya teman ditegur, jangan didiami, apalagi sampai disinggung-singgung. Misalnya ada temanmu, dia serama tidak piket atau tidak piket, pergi tidur-tidur. Kau di dalam singgung-singgung, dia tahu anda piket di sana orang paling bersih. Jangan begitu. Tegur tapi jika hari ini waktu tak piket, jadwal piket tak bersihkan begitu. Jangan singgung dari dalam, dia tahu anda piket deh. Rewana, tak boleh begitu. Paham? Jadi timbulkan rasa kasih sayang terhadap sesama, hilangkan rasa benci. Karena apa? Barang siapa yang menyayangi sesama makhluk Allah, maka Allah dan seluruh penduduk langit akan merasa kasihan dan sayang kepada kita, sehingga apa? Kita dibebaskan dari api neraka. Hitung.
Tapi alhamdulillah. Atau lanjut. Lanjut. Baik, al-hadis tsani. Hadis yang kedua. Kenapa? Capek. Lanjut toh, kabunya yang gitu, tidak ada yang kerja pasti. Tidur. Saya bolehkan tidur kalau kau bisa jago baca kitab. Kalau bisa kau baca kitab kayak saya ini, silakan tidur. Tidak usah ikut pengajian. Bisa? Nah, kalau bisa kau baca kitab kayak saya ini, kayak baca koran, kayak baca novel, ya silakan tidur. Tapi kalau belum bisa, ya jangan. Selagi kau masih belum bisa membedakan mana man yang berakal dan man yang tidak berakal, tidak usah kau tidur. Ya, dahulukan ilmumu daripada tidurmu. Paham tuh? Baru begitu. Belajar baik-baik supaya nanti hasilnya di akhir manis. Kukira saya bisa baca kitab begini tidak ada prosesnya. Ustadz dulu saking seriusnya belajar sampai mimisan. Karena prinsipku dulu itu pas masih sekolah, masih santri kayak kalian, tidak akan tidur kah ini malam kalau tidak menghafal satu kitab begini. Akhirnya aku memaksakan mimi sama masuk rumah sakit. Timpus. Nah, tapi ya begini hasilnya. Santri baca kitab kayak baca novel. Biasa begini ya. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. Nah, bersenang-senang. Ya, gitu bos. Saya kan sudah jelaskan dulu. Kalian mau jadi bakso yang enak atau bakso yang keras? Mau jadi bakso yang mana? Tentu jadi bakso yang enak. Bagaimana sehingga tercipta bakso yang enak? Tentu di blender dulu. Di blender 5 kali. Ditumbuk-tumbuk. Disaring lagi kalau masih ada kasar-kasar tadi di blender lagi sampai halus. Nah, tapi ketika sudah disaring baik, lebih baik sempurna, jadilah bakso yang enak. Tapi kalau bakso yang keras, ya biar masih ada tulang di situ dikasih jadi bakso juga. Nggak usah di blender, pokoknya jadi bundar-bundar nih. Tapi enak atau tidak? Tidaklah. Jadi semua ada prosesnya deh. Ustadz juga tidak mungkin keluar dari rahimnya mamanya Ustadz langsung bisa baca kitab. Tidak mungkin itu pas keluar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada begitu bos. Belajar dulu. Nah, kemudian hadis yang kedua berisi misalnya hadisnya. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Siapa itu Ibnu Mas'ud? Keluarga Nabi. Waduh, ada bid'ah di sini. Siapa keluarga Nabi? Ani Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud, sing sopo Ibnu Mas'ud. Sing sopo Ibnu Mas'ud, sopo iki? Hah? Begitu guru beri jawab. Sing sopo Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud itu sopo ya? Pernah satu kali hukum. Ibnu Mas'ud ini sopo? Teriakan dari belakang. Sopo Jarwo. Karena kali ya. Susah memang kalau orang Sulawesi lu bawa keluar pasti bertuai. Dari Ibnu Mas'ud, siapa itu Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat Nabi yang paling kecil badannya.
kemasan saset. Pendek, apa? Apa lagi? Cebol. Cebol kemasan saset pokoknya cebol. Nah, ini Mas'ud ini salah satu sahabat yang paling kecil badannya. Kecil badannya, hitam kulitnya, kurus pula. Kurus. Saking kurusnya pernah ada suatu kisah. Ini Ibnu Mas'ud panjat di tiang listrik. Panjat di tiang listrik, datang angin yang kencang, hampir terbang. Saking kurus dan ringannya Ibnu Mas'ud. Kecil, kurus, tompi, kerempeng, tompi. Aneh, panjat di tiang listrik, datang angin kencang, hampir terbang. Saking kurus dan ringannya Ibnu Mas'ud. Sahabat yang dibawa oleh ketawa. Datang Rasulullah, ya apa ketawa itu? Itu Rasulullah, itu ya ada Ibnu Mas'ud panjat di tiang listrik, hampir dan terbangi angin. Saking kurusnya itu, karena itu dalam riwayat itu kakinya saja Ibnu Mas'ud sama besarnya dengan pipa. Saking kurusnya. Saking kurusnya. Rasulullah yang melihat itu juga tertawa. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku sekalian, ingatlah bahwasanya kakinya Ibnu Mas'ud ketika di akhirat nanti kakinya itu akan memiliki berat setara dengan beratnya Jabal Uhud. Akan setara dengan beratnya gunung Jabal Uhud. Di dunia mungkin beratnya ringan sekali toh. Tapi kata Rasul, kelak di akhirat nanti kakinya Ibnu Mas'ud beratnya setara beratnya dengan gunung Jabal Uhud. Bagaimana beratnya gunung? Silakan pergi angkat. Aja mau jauh-jauh Bulu Sarawak paling angkat. Siapa tahu mau coba-coba ini. Kira keturunan Krishna. Siapa lagi mau suka? Kemarin. Aduh. Jangan ketawa dah. Terbang gitu terbang. Nah, dengar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda al-fajirur raji wa rahmatullahi taala aqrabu ila Allah taala minal 'abdil muqniti. Artinya orang jahat yang berharap sebenarnya itu al-fajir artinya pelacur. Tahu pelacur? Yang open B. Orang jahat yang berharap tulis. Yang tidak tulis tidak masuk surga. Orang jahat yang berharap rahmatullahi. Oh, rahmatu. Apa bisa rahmatu? Khobar. Khobarnya siapa? Al-fajirur rajul rahmatullahi. Adapun orang jahat yang berharap rahmatnya Allah Ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala. Dia itu memiliki posisi yang paling dekat kepada Allah. Dia itu memiliki posisi yang paling dekat dengan Allah. Siapa itu Allah, Habib? Tuhan. Siapa itu Tuhan? Allah. Siapa itu Allah? Siapa itu Tuhan? Siapa itu Allah?
Adapun orang jahat yang berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, aqrabu ilallahi, dia itu memiliki posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala minal abidil muqnati, dibanding seorang hamba yang berputus asa. Jadi walaupun kau ahli ibadah, anak pesantren, habis 30 juz, jago baca kitab, apalagi rajin ibadah, rajin sholat duha, tapi kau selalu berputus asa terhadap rahmat Allah, itu posisimu jauh lebih hina dibanding orang jahat yang selalu berharap rahmatnya Allah. Misal, di sini ada Ibni, di sini ada siapa Gus? Habib. Ah, ini Habib tukang pencuri, paluka ayam, paluka jemuran, pembunuh berantai, ketua mafia, tukang perkosa. Pokoknya ada semua dosanya ini anak. Tapi si Habib ini tidak pernah berhenti berharap ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Ibni Ustaz, hafal 30 juz, jago baca kitab, 9 istrinya. Tapi Ibni ini selalu berputus asa dari rahmatnya Tuhan. Maka posisinya si Habib ini jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding Ibni. Begitu. Nama kelak perumpamaan itu yang berharap. Itu. Faham tuh? Aduh, bagaimana ini agak panjang. Saya Oke, NDJ. Satu kisah saja diambil. Qala akhbarna an Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan kana fil umamil madiyati yajtahidu fil ibadati wa yashaddidu ala nafsihi wa yaqnutu an-nas bi rahmatillahi ta'ala. Qala akhbarna an Zaid bin Aslam an Umar begini caranya mengartikan. Endara tuh kosong, tidak ada baris sama sekali, cuma sedikit artinya tuh. Ini yang saya artikan yang tidak pindah. Atau saya tahu artinya berapa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak semuanya, dari ujung sampai ujung. Tidak lalu garis kosong. Begitu akhirnya bersih, kelihatan tetap bersih. Akhbarna Zaidin, telah diberitakan dari Zaid bin Aslam dari Umar bahwasanya anna rajulan kana fil umamil madiyati, anna rajulan kana fil umamil madiyati, apa yang diperdebatkan? Apa yang diperdebatkan Nabi? Mana duluan, telur atau ayam? Anna rajulan kana fil umamil madiyati, sesungguhnya ada seorang lelaki atau pemuda. Sesungguhnya ada seorang pemuda yang hidup pada umat terdahulu. Sesungguhnya ada seorang pemuda yang hidup pada umat terdahulu yajtahidu fil ibadati,
yajtahidu fil ibadati yajtahidu fil ibadati wa yushaddidu ala nafsihi wa yushaddidu ala nafsihi wa yaqnatun nasa min rahmatillahi ta'ala. Oh, wa yaqnutun nasa min rahmatillahi ta'ala. Sesungguhnya ada seorang pemuda yang hidup pada umat terdahulu, ia jatahidu fil ibadah. Pemuda ini bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tulis si Habib. Bersungguh-sungguh dalam beribadah, wa yushaddidu ala nafsihi, dan bersikeras terhadap dirinya. Dan bersikeras terhadap dirinya. Pokoknya ini pemuda rajin sekali beribadah. Paksa sekali dirinya beribadah terus. Pokoknya tiada hari tanpa ibadah. Ibadah, sholat, zikir, menghafal itu saya terus. Wa yaqnutun nasa min rahmatillah, tapi dia memutus tapi dia membuat manusia berputus asa dari rahmatnya Allah. Tapi dia membuat orang lain berputus asa dari rahmatnya Allah. Tulis si Bais. Sudah. Summa mata faqala. Kemudian laki-laki itu meninggal dan berkata. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, mali indaka, apa yang aku dapatkan di sisimu? Apa yang aku dapatkan di sisimu? Di sisimu. Faqala, maka berkata Allah, an-naru, neraka. Apa aku dapat di sisi Tuhan? Neraka. Karena awalnya merasa gembira itu tobat. Dulu pas ku hidup rajin ibadah, rajin puasa. Pokoknya tidak ada bolong-bolong sholat wajib dan sholat sunnah. Pasti masuk ke surga. Pas nama meninggal, ya Tuhan, apa yang ku dapat di sisimu? Neraka. Akhirnya apa? Kola komplain, protes kini pemuda. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, fa'aina ibadati wa ijtihadi. Di mana ibadah dan kesungguhanku selama ini? Di mana seluruh pahala dari ibadahku dan kesungguhanku selama ini? Protes si komplain. Ya Tuhan, di manakah pahala dari seluruh ibadah dan kesungguhanku selama ini? Faqala, maka berkata Allah, innaka kunta taqanatun nasa. Innaka kunta taqanatun nasa min rahmati fid dunya. Sesungguhnya engkau telah membuat orang lain berputus asa dari rahmatku ketika di dunia. Sesungguhnya engkau telah membuat orang lain berputus asa dari rahmatku ketika di dunia. Fa ana aqnatu kal yauma min rahmati.
Wa ana aqanatukal yauma min rahmati. Maka hari ini juga aku memutuskanmu dari rahmatku. Maka hari ini juga aku memutuskanmu dari rahmatku. Kenapa? Karena ketika di dunia dia membuat orang lain berputus asa, sehingga Allah juga membuat dia berputus asa dari rahmatnya Allah, walaupun dia ahli ibadah sekalipun. Entum ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak usah diberisi, paling itunya memberi saja. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Anna rajulan, tulis anna rajulan lam ya'mal khairan qattu illa tauhida. Anna rajulan lam ya'mal khairan qattu illa tauhida. Sesungguhnya ada seorang pemuda yang tidak pernah mengerjakan kebaikan sama sekali. Qattu itu artinya sama sekali. Bahwasanya ada seorang pemuda yang tidak pernah mengerjakan kebaikan sama sekali. Illa tauhidah, kecuali hanya tauhid kepada Allah. Apa itu tauhid kepada Allah? Hah? Ya betul, takut kepada Allah. Apa itu tauhid ini? Yang keikutang. Ada jawaban yang lain. Apa? Ah, itu tidak suka balik itu orang yang suka kok. Itu salah satu alasannya. Percuma itu disuka orang yang minta, tapi kok tidak suka balik. Apa kata Imam Syafi'i dalam TikTok? Bencana terbesar adalah ketika engkau menyukai seseorang tapi dia tidak menyukaimu. Aduh, jangan terpengaruh sama kata-kata TikTok, nak. Itu TikTok nggak tahu Imam Syafi'i difitnah, Ali bin Abi Thalib difitnah. Sedikit ada kita kata pasti bilang Ali bin Abi Thalib. Sedikit ada kita kata Umar bin Khattab. Sedikit ada kita kata Imam Syafi'i. Memangnya betul Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti itu? Ya langsung percaya. Apalagi itu biasa berapa di TikTok. Apabila kau mencintai seseorang, maka ungkapkanlah Ali bin Abi Thalib. Memangnya ada pernah Ali bin Abi Thalib bersama seperti itu? Kau juga dengan PD-nya langsung story. Apa? Ya sembarang. Siapa itu? Siapa itu menguap bersuara? Siapa? Siapa tadi menguap? Wah, itu. Siapa? Kau tahu? Siapa? Ini kok. Jujur kau siapa? Ah, itu. Tidak jujur kau. Kau itu melihat sudah terkenal tukang pembohong. Jadi susah orang mau percaya sama kau. Sumpah. Sumpah dulu. Demi Allah,
bukan saya yang melakukan. Kalau saya melakukan, maka hidupku tidak berkah di dunia dan akhirat. Coba bilang, siapa yang lakukan? Saya tidak tanya kecil atau besar. Suruh juga jujur. Kalau saya saja membohongi, bagaimana lagi nanti anaknya orang yang mendekati? Ini bos. Silakan berdiri di situ menghadap ke depan. Aku kasih pemilihan. Satu berdiri menghadap kamarmu dan 100.000 kotak. Ya sih. Bahwasanya ada seorang pemuda yang tidak pernah melakukan suatu kebaikan sama sekali illa tauhidah, kecuali tauhid, takut kepada Allah. Falamma hadarahul mauta qala li ahlihi. Falamma hadarahul mauta qala li ahlihi. Ketika telah datang ajalnya, ajalnya siapa? Nah, ini tadi pemuda tidak pernah melakukan kebaikan. Ketika telah datang ajalnya, qala li ahlihi. Dia berkata kepada keluarganya, berpesan kepada keluarganya. Qala li ahlihi, dia berpesan kepada keluarganya, apa pesannya? Idza ana mittu. Idza ana mittun. Main-main ko lagi ulit, susul ko akan pengajian. Nah, kita berdiri menyambut juga. Idza ana mittun fa ahrikuni bin nari. Fa ahrikuni bin nari hatta tadamuni rimadan. Hatta tadauni rimadan. Lambat tulis wis. Tulis sih. Apa pesannya? Ketika aku meninggal nanti, bakarlah aku dengan api hingga aku menjadi abu. Ketika aku meninggal nanti, bakarlah aku dengan api sampai aku menjadi abu. Tahu abu? Tahu abu? Apa itu abu? Debu. Beda lagi debu. Summa daruni fil bahri fi yaumin rihin. Summa daruni fil bahri fi yaumin rihin. Summa daruni fi yaumin rihin. Kemudian hanyutkanlah aku di dalam lautan. Kemudian hanyutkan aku di lautan pada hari kencangnya angin. Pada hari kencangnya angin. Hanyutkanlah aku di dalam lautan pada hari kencangnya angin. Dah. Sudah. Fafa'alu. Maka keluarganya melaksanakannya. Fafa'alu. Keluarganya melaksanakannya. Fa'idha huwa fi qabdatillahi ta'ala. Fa'idha huwa fi qabdatillahi ta'ala. Fa'idha huwa fi qabdatillahi ta'ala. Tiba-tiba dia berada dalam genggamannya Allah.
Tiba-tiba dia berada dalam genggamannya Allah. Kalau Allah Ta'ala, Allah berkata, Allah berkata, ma hamalaka ala ma fa'alta. Ma hamalaka ala ma fa'alta. Apa yang membawamu sehingga kau melakukan seperti ini? Apa yang membawamu sehingga kau melakukan hal seperti ini? Apa yang membawamu sehingga kau melakukan hal seperti ini? Maksudnya kenapa? Kenapa kau sampai begini? Kenapa sampai begini mau kerja? Mati kau minta kau dibakar. Kemudian dihanyutkan ke sungai. Nah, itu Nabi bilang Allah. Qala, berkata pemuda itu, makhafataka. Makhafataka. Karena saya takut kepadamu. Karena saya takut kepadamu. Karena saya takut kepadamu. Faghfara lahu biha wa huwa ma ya'malu khairan qattu illa tauhid. Faghfara lahu biha wa huwa ma ya'malu khairan qattu illa tauhid. Maka Allah mengampuninya, maka Allah mengampuninya, maka Allah mengampuninya maka Allah mengampuninya wa huwa ma ya'malu khairan, dan dia sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan, dan dia sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan illa tauhid, kecuali dia hanya tauhid kepada Allah. Jadi pemuda ini hidup pada umat terdahulu. Pemuda ini tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, tidak pernah melakukan suatu kebaikan sama sekali ketika dia hidup. Tapi dia tauhid, takut kepada Allah. Akhirnya ketika dia meninggal, dia cari cara supaya dia tidak dihisab, tidak dipertanggungjawabkan ketika di akhirat. Akhirnya dia minta sama keluarganya, tolong ketika saya meninggal nanti bakar Pak. Bakar saya menjadi abu, kemudian lanjutkan saya di dalam sungai. Lanjutkan saya ke dalam sungai. Ketika hendak dibakar, laki-laki ini langsung berada di genggamannya Allah. Langsung dia berada dalam genggamannya Allah. Langsung ditanya, kenapa sampai begitu mau dingin? Kenapa tidak mau dikuburkan? Kenapa kau memilih untuk dibakar hidup-hidup? Dibakar jasadmu. Akhirnya dia bilang, makhafataki Allah. Saya takut kepadamu. Saya tidak mau nanti disidang ketika di akhirat. Saya tidak mau diminta pertanggungjawaban ketika di akhirat. Saya tidak mau diadili nanti ketika di akhirat. Saya takut kepadamu. Karena semenjak saya hidup saya tidak pernah melakukan kebaikan kecuali hanya tauhid kepadamu ya Allah. Maka apa kata Allah? Allah ampuni dosanya dan dia sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan kecuali hanya tauhid kepada Allah. Itu jadi diampuni dosanya. Kenapa diampuni? Karena dia takut kepada Allah, tauhid. Akhirnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Alhamdulillah. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti siang kisah selanjutnya. Ini ada kisah, kemudian lanjut hadis yang ketiga dan keempat.
Antum kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wallahu musta'an alaihi tiklan wa billahi taufiq wa irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.